Hai guys, welcome back to Ratre Oktaviani YouTube channel. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin bolu. Nah, ini bolunya spesial karena pakai pop ice. Teman-teman tahu kan pop ice itu apa? Yang pasti ini bolunya jadi lebih enak, lembut, dan pastinya nagih. Yuk ikuti videonya sampai akhir untuk tahu gimana proses dan cara-caranya. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Ini ada minyak, ada tepung terigu, ada SP, ada vanila bubuk, dan pewarna makanan, ada gula pasir, ada tepung maizena, ada 4 telur, susu. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama siapkan dulu wadah yang besar, kemudian kita masukkan 4 butir telur. Ini pakai yang ukurannya besar dan juga suhu ruang ya teman-teman. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, teman-teman juga boleh ganti dengan Ovaltine atau TBM. Lalu tambahkan 1 saset vanili dan kita akan mixer semua bahan ini dengan kecepatan bertahap mulai dari yang terendah. Nanti kalau sudah tercampur baru kita naikkan kecepatan ke yang paling tinggi hingga adonannya jadi mengembang, putih, kental dan juga berjejak. Nah, untuk waktunya bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, kira-kira seperti ini adonannya, jejaknya sudah tidak tenggelam. Kalau sudah, boleh kita matikan mixernya. Lalu siapkan ayakan dan masukkan tepung terigu sebanyak 140 gram dan 10 gram tepung maizena atau setara dengan 1 sendok makan. Lalu kita ayak supaya nanti bahannya jadi tidak bergerindil dan halus ya teman-teman. Kalau sudah, bahan keringnya ini kita aduk dulu pakai mixernya supaya nanti tidak berterbangan kalau sudah dihidupkan mixernya. Nah, seperti ini. Lalu kita hidupkan mixernya dengan kecepatan yang paling rendah saja. Lalu masukkan 80 ml susu cair. Ini aku pakai 1 saset kental manis yang dilarutkan dengan air ya. Jadi totalnya 80 ml. Pakai kecepatan yang paling rendah saja. Ini sebentar saja ya. Lalu tambahkan 100 ml minyak sayur. Tidak sampai 1 menit. Pokoknya ini kita campur pakai mixer. Kalau sudah, bisa kita matikan mixernya. Nah, ini mixernya kita sisihkan. Lalu bantu aduk lagi dengan spatula. Pakai teknik aduk balik supaya bahan yang mengendap itu bisa tercampur rata. Karena nanti kalau masih ada cairan yang mengendap di dasar, bolunya jadi tidak bisa mengembang, bantat ya. Selanjutnya aku akan mengambil dan menyisihkan 10 sendok makan adonannya ke dalam mangkok yang lain. Nanti ini akan aku beri dengan pewarna makanan warna kuning. Nah, kalau sudah, selanjutnya di sisa adonan yang besar aku berikan 1 saset pop ice rasa taro. Kalau sudah, kita aduk hingga tercampur rata, pakai teknik aduk balik ya supaya adonannya tidak turun. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, untuk mempercantik warnanya, aku akan menambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna ungu. Seperti ini, aduk lagi hingga tercampur rata dan mendapatkan warna ungu yang teman-teman inginkan. Nah, konsistensi adonannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang sama besarnya, jadi ini adonannya aku bagi 2 di wadah yang sama besarnya. Selanjutnya, untuk mangkok yang kecil ini akan aku tambahkan dengan pewarna makanan warna kuning. Aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya, kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya, aku sudah siapkan loyang berukuran 18 x 18 yang sudah diolesi margarin yang lumayan tebal di bagian dasarnya saja. Dan bagian pinggirnya tidak aku olesi margarin ya, supaya nanti adonannya tidak menciut ketika pancinya dibuka tutup. Masukkan adonan yang pertama, yaitu adonan taronya. Nah, kalau sudah, bagian atasnya diratakan dan dihentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan. Nah, ini kukusan airnya sudah mendidih ya. Masukkan loyang yang sudah berisi adonan dan kita akan kukus adonannya dengan api kecil kurang lebih 12 menit. Untuk tutup pancinya jangan lupa dilapisi kain bersih supaya uapnya tidak menetes ya. Setelah 12 menit dikukus, kita buka dan hasilnya wow, cantik banget. Lapisan pertamanya ini mulus banget ya atasnya.
Lanjut kita akan masukkan lapisan kedua, yaitu lapisan berwarna kuning. Diratakan dulu sebelum ditutup kukusannya. Seperti ini. Kalau sudah rata, lalu kita akan tutup dan kukus kembali selama 8 menit. Setelah 8 menit dibuka kukusannya, wow, rapi ya. Nah, kita akan masukkan lapisan ketiga, lapisan terakhir, yaitu lapisan taronya. Jangan lupa lagi diratakan bagian atasnya supaya nanti hasilnya bisa lebih rapi. Dan kalau sudah di lapisan terakhir ini kita akan kukus selama 20 menit atau nanti sampai kuenya matang, tetap dengan menggunakan api kecil ya. Wow, hasilnya cantik banget. Ini setelah 20 menit kita lakukan tes tusuk untuk memastikan kalau kuenya sudah matang. Kalau sudah matang, ini kuenya bisa kita angkat. Nah, ini dia bolunya sudah diangkat. Kemudian ini akan kita keluarkan dari loyang, tapi sebelumnya kita bantu sisir dulu bagian pinggirnya supaya nanti bolunya lebih mudah untuk dikeluarkan. Oke, kalau udah, ini akan kita balik pelan-pelan aja ya teman-teman, karena ini kan loyangnya masih panas. Nah, ini dia hasil bagian bawahnya. Wow, mulus banget ya teman-teman, tidak ada yang terluka sama sekali. Udah deh jadi. Nah, ini dia hasil boru taronya, praktis banget ya, dan hasilnya super cantik banget. Nah, ini kita tunggu dulu bolunya dingin. Kalau udah dingin, untuk mempertegas bagian garisnya, ini bagian pinggirnya aku potong sedikit ya teman-teman. Tuh bisa dilihat ya, jadi garisnya bisa lebih jelas dan ini rapi banget kan. Cocok banget buat ide jualan kalau misalnya teman-teman mau jual per loyang seperti ini. Oke, selanjutnya ini aku akan bagi menjadi 3 dulu. Nah teman-teman, untuk potongannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lihat deh bagian dalamnya, ini kelihatan banget kalau bolunya lembut dan juga serat-seratnya halus ya. Selanjutnya di sini aku akan bagi jadi 10 potong. Ini sesuai dengan kebutuhan dan selera teman-teman aja ya, mau dipotong berapa. Di sini aku jadi 10 potong, jadi satu loyang ini jadi 30 potong totalnya. Udah deh jadi, ini dia hasilnya. Cantik banget kan ya teman-teman. Ini bisa banget untuk ide jualan teman-teman. Nah, misalnya mau dijual bisa dikemas menggunakan plastik OPP dengan ukuran kalau nggak salah 7x18 ya. Nanti aku koreksi lagi. Direkatkan, kemudian untuk mempercantik tampilannya, teman-teman juga bisa menambahkan stiker, tapi ini opsional, bisa pakai atau enggak. Nah, sekarang kita ambil satu, waktunya icip-icip. Ini dia hasilnya, lembut banget ya teman-teman. Seratnya juga halus, tidak berpori, dan aku coba belah. Dari potongannya kerasa banget kalau ini kuenya lembut. Aroma talasnya ini khas banget ya memang ya. Lembut banget dan sekarang aku coba, bismillah. Rasanya enak banget, mantap. Lembutnya terasa, manisnya pas. Resep ini recommended untuk dicoba di rumah, bisa untuk ide jualan atau hanya sekedar untuk santapan bareng keluarga. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum, bye!